Creators, balik lagi sama aku Nazila Zistiari dan Kak Fitri di konten YouTube-nya Kami Creator. Nah, di konten video kali ini aku sama Kak Fitri bakalan kasih konten yang mungkin cukup menarik karena ini sering banget ditanyain atau sering kali menjadi perbincangan di acara-acara yang berkaitan dengan public speaking. Pasti kalian udah tahu kan, apalagi kalau bukan MC dan moderator. Nah, kebetulan konten kita ini aku ambil dari salah satu materi di program mentoring kelas Kami Creator batch pertama, yaitu kelas public speaking C yang dimentori katanya. Nanti aku simpen dulu di sini ya. Halo, balik lagi sama aku Fitri dari konten kreator YouTube Kami Creator dan mau sharing ke kalian semua apa itu pembawa acara. Jadi pembawa acara ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada MC atau Master of Ceremony dan yang kedua adalah moderator. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai MC. Jadi seorang MC harus memiliki kemampuan bahasa yang memadai dan kepribadian yang excellent. Artinya dia harus luas, percaya diri, berjiwa besar, dan memiliki sense of humor. Kemudian di samping itu, seorang MC harus bisa memiliki sikap yang benar, memahami etika, berpenampilan yang bersih, wajar, sopan, dan menarik. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan? Hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang MC yang berkesan di audiens. Yang pertama yaitu know the material. Dengan kita mengetahui bahan apa saja yang akan disampaikan, maka kita akan lebih bisa menyampaikannya dengan baik dan tanpa memberi kesan bosan pada audiens. Kemudian yang kedua, know the room. Kenapa? Karena kita akan bisa menguasai apa saja yang menjadi sasaran kita. Kemudian yang terakhir dan pastinya tidak kalah penting yaitu know the audience. Selanjutnya, ada sedikit perbedaan antara MC dan moderator ini. Di sini, aku ambil dari Kak Tania. Oke, langsung saja untuk moderator sendiri memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai yang pertama, mengawal dan mengawali jalannya acara. Yang kedua, menciptakan ide dan topik menarik. Yang ketiga, memberi penjelasan bimbingan. Yang keempat, memberi peringatan jika topik sudah menyimpang. Yang kelima, menyortir, menghapus, memecahkan topik. Yang keenam, menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketujuh, memberi peringatan. Jadi, dapat disimpulkan seorang moderator harus mampu menciptakan ide yang menarik untuk membangun sebuah diskusi dalam suatu acara. Selain itu juga, kita harus mampu berlatih dalam penguasaan teknik vokal. Teknik vokal tersebut meliputi intonasi, yaitu nada bicara harus pas atau tepat sehingga hadirin dapat menangkap makna dari pembicaraan sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian yang kedua ada artikulasi. Nah, artikulasi ini yaitu berupa pelafalan atau pengucapan kata demi kata secara benar dan jelas. Yang ketiga, aksentuasi, yaitu penekanan atau stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Kemudian yang keempat ada pemenggalan kalimat. Apa sih pemenggalan kalimat itu? Nah, pemenggalan kalimat ini adalah suatu pemenggalan kata yang pas, menjaga kesatuan kalimat sehingga mendukung makna yang tersurat dan tersirat dari yang dibawakan oleh seorang pembawa acara ini. Kemudian yang kelima adalah infleksi. Nah, infleksi ini yaitu perubahan nada suara. Lagu kalimat dapat diwujudkan dengan intonasi yang tepat, terutama saat jeda, yaitu berupa tanda koma, dan saat titik yang berupa akhir kalimat. Selanjutnya yang keenam, yaitu ada kecepatan. Kecepatan sendiri berbicara tentang tempo atau speed bicara, hendaknya bervariasi. Kemudian yang ketujuh, yaitu volume suara, yaitu berupa keras lemahnya suara yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk hal-hal penting terkait pembawa acara ini akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selain teknik vokal, seorang public speaker atau seorang MC moderator juga harus melakukan beberapa gerakan tubuh atau sering disebut juga dengan bahasa tubuh. Nah, gimana sih caranya atau apa sih kegunaannya kalau kita melakukan bahasa tubuh? Oke, jangan skip video ini dan jangan lupa buat subscribe ya. Yang pertama yaitu melangkah dengan tenang dan jangan terburu-buru.
Ya, jangan terburu-buru tuh kunci pertama banget, karena kalau kalian ngelakuin hal itu bakal kayak ngubah performa penampilan kalian saat itu. Jadi kesannya tuh kayak kalian tuh gugup atau kaku gitu. Jadi tetap tenang, fokus, dan santai. Yang kedua, cari posisi yang tepat yang dapat dilihat semua orang. Ya, masa kalian mau berdiri di pojokan yang jelas itu orang-orang di belakang atau di tengah tidak akan melihat. Dan itu salah banget. Kalian jangan pernah melakukan hal tersebut. Oke. Yang ketiga, berdiri dengan tegak. Kalau misalnya duduk, ya duduk dengan tegak biar kesannya tuh kayak profesional banget. Dan ingat, jangan membungkuk, bersender, ataupun berdiri dengan miring. Makin besar jumlah audiens, maka gerakan tubuh yang kalian lakukan juga makin lambat agar memungkinkan semua audiens dapat menangkap apa yang speaker bicarakan atau sampaikan. Sedangkan jika audiensnya sedikit, ya kalian juga melakukan bahasa tubuhnya ya ala kadarnya aja gitu. Jadi ya minimal gitu, nggak maksimal lebih lambat kayak yang lebih besar jumlah audiensnya. Note selanjutnya adalah jangan lupa buat berbicara sambil tersenyum, biar suara yang kalian nanti keluarkan tuh jadi smiling voice gitu, oke? Terus itu juga dapat ubah penampilan kalian saat itu jadi lebih manis, lebih anggun, dan lebih cantik ganteng gitu. Yang selanjutnya, boleh buat jokes, tapi usahain jokes itu nyampe ke audiens, biar yang ketawanya tuh nggak cuma kita sebagai speaker gitu, jadi nggak krik garing gimana gitu. Jadi ya bikin jokes yang kira-kira nyampe atau sama audiens tuh ketangkap jokesnya tuh, jadi bikin suasana tuh menjadi cair atau para audiens juga gak bosan gitu. Apa aja sih tips buat mengatasi kegugupan? Yang pertama adalah bersikap dengan tenang. Sekali lagi berkali-kali aku bilang, bersikap dengan tenang itu penting banget supaya yang pertama adalah bersikap dengan tenang. Sekali lagi berkali-kali aku bilang, bersikap dengan tenang itu penting banget supaya kalian terlihat lebih profesional dan tidak tergesa-gesa. Nah, seperti poin yang pertama tadi, bersikap tenang dan jangan tergesa-gesa. Yang kedua, kelola visualisasi. Nih, notes yang terakhir, jika di awal kalian mengucapkan salam, misalnya kalau assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat datang, maka di akhir pun kalian harus menyempatkan atau harus banget mengucapkan salam kembali dan memberikan audiens kesempatan untuk menjawab salam tersebut. Yang selanjutnya yaitu relax. Jadi kalau misalnya kalian udah ada kayak gemeteran atau kayak gugup, relax jadi santai, seakan mereka tuh gak tahu apa kesalahan kita gitu, karena kan yang tahu ya kita sendiri. Jadi kalau mereka gak ngeh, ya udah kita alihin aja perhatian mereka ke hal-hal yang lain tapi masih berkaitan dengan tema yang kalian bawakan atau yang kalian bicarakan. Nah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikan di kehidupan dan dipraktekkan saat kalian akan menjadi seorang speaker nanti. Jangan lupa buat pantengin semua sosial media kami Creator, karena segala informasi dan aplikasi akan kita upload, akan kita up di berbagai macam sosial media, termasuk program mentoring kelas di batch selanjutnya. Jangan lupa buat follow Instagram, TikTok, LinkedIn, dan juga subscribe channel YouTube kita supaya subscribernya makin bertambah dan teman-teman kalian juga gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik nantinya. Oke, ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan jaga perasaan.